Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Ada berita menarik terkait dengan Anies Baswedan, terkait dengan Pilpres 2024. Nah, apa yang menarik dari Anies Baswedan dan perhelatan Pilpres tersebut? Jadi ketika Anies Baswedan mengisi ceramah di kampus UGM Yogyakarta, ia diteriaki presiden. Nah, kalau mahasiswa UGM atau masyarakat di sekitar kampus UGM yang mendukung Anies Baswedan bisa kita maklumi, ya, karena harus diakui bahwa pendukung kelompok sebelah, yes, pokoknya kelompok sebelah lah, paham ya, itu di Jogja, di Solo memang lumayan besar. Jadi wajar kalau Anies Baswedan ketika di Jogja diteriaki presiden, ya boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Yang penting kan nanti pada Pilpres 2024 yang pertama nggak usah berpikir jadi atau tidak, tapi dapat kendaraan atau tidak. Yang penting kan itu. Persoalannya bahwa Anies Baswedan bukan pengurus partai politik, bukan pemilik partai politik, ini masalahnya. Jadi adakah partai politik yang berkenan mengusung Anies Baswedan? Itu adalah perjuangan tersendiri bagi dia untuk bisa menjadi calon presiden. Kalau Prabowo Subianto jelas pasti dia pemilik Gerindra dalam tanda petik itu ya. Cak Imin, Muhaimin Iskandar, dia pemilik Partai Kebangkitan Bangsa. Walaupun mungkin surveinya tidak besar-besar, masih jauh di bawah Anies, tetapi karena dia pemilik partai, besar kemungkinan dia bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Persoalan jadi atau tidak sih urusan nanti kan begitu. Puan Maharani walaupun surveinya rendah, dia pemilik PDIP, dia sangat mungkin menjadi calon presiden atau wakil presiden. Ya faktanya begitu sistem politik kita hari ini. Surya Paloh dia pemilik Nasdem, Airlangga Hartarto Golkar. Tapi walaupun surveinya nomor 1, tidak ada partai yang berkenan untuk mengusungnya, ya siap-siap gigit jari. Ya, itulah sistem politik kita. Anies diteriaki presiden saat jadi penceramah tarawih di UGM. Nah, ini mana? Ya, jadi UGM tahun ini, Ramadan tahun ini memang mengundang banyak sekali tokoh politik pada acara tarawihnya. Jadi sebenarnya menjadi pertanyaan juga ya, ini mau tarawih apa mau kontes tokoh-tokoh politik? Mau santapan rohani apa santapan politik? Ceramah tarawih mestinya kan hal-hal yang bersifat ruhaniyah ya, bersifat spiritual, yang bisa memompa, memacu kita semuanya untuk beribadah. Tapi kalau melihat daftar penceramahnya UGM itu rata-rata adalah tokoh-tokoh politik nasional. Jadi mungkin lebih tepat bukan dikatakan ceramah Ramadan ya, tapi orasi politik. Orasi politik Ramadan itu mungkin lebih tepat. Teriakan presiden menyambut kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penceramah tarawih di Masjid UGM Sleman, Yogyakarta pada Kamis malam. Teriakan presiden dari para jamaah sahut menyahut mengiringi perjalanan Anies selepas mengisi ceramahnya menuju kantor Masjid UGM di sisi barat masjid. Para jemaah berdesakan berebut momen swafoto atau sekedar mengajak berjabat tangan. Tak sedikit dari para jemaah yang kemudian saling gencet. Wih, mantap. Anies sambil menebar senyum pun terlihat meladeni para jemaah bersuah foto dan bersalaman. Presiden, 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 seru para jemaah yang berada di sana.
Saking sesaknya, bahkan petugas keamanan harus mendirikan barikade membuat jalur Anies dari area tengah menuju kantor masjid. Pak Anies presiden, sahut jemaah lainnya. Oke lah, mudah-mudahan dapat partai ya. Dapat kendaraan partai politik. Oh ini bahkan ya di lokasi masjid ditemukan pula banner bertuliskan Relawan Nasional Sobat Anies Kabupaten Klaten. Mantap. Sebagai informasi, dalam rangkaian ibadah tarawih di Masjid UGM itu, Anies memberikan ceramah bertemakan menjadi manusia bernilai menyongsong Indonesia memimpin dunia 2045. Anies dalam kesempatan itu sempat berbagi pengalaman dan kinerjanya membangun provinsi yang dia pimpin. Adakah pengalaman positif yang layak untuk dicontoh, untuk dipamerkan dari kepemimpinan Anies di Jakarta? Jangan gas drone. Tergantung siapa yang melihat. Kalau yang melihat Musni Umar CS ya pasti akan mengelulukan setinggi langit 7 ya. Tapi kalau belum tentu yang lain, bisa jadi adalah gubernur Toa, gubernur dan lain-lain lah. Rosa Kesuh. Drone kalem baik kalem, itu kan faktanya begitu kok. Termasuk salah satunya memprioritaskan infrastruktur untuk para pejalan kaki dan menciptakan ruang ketiga atau tempat interaksi bagi warga di antara ruang pertama dan kedua. Infrastruktur mempersiapkan pejalan kaki yang kemudian ada yang dibongkar lagi ya, atau membuat sumur-sumur resapan yang bikin mobil ambles ya. Formula E-nya belum jadi Pak. Hati-hati, tinggal 1 bulan lagi. Oke, itu berita singkat terkait dengan hiruk pikuk warga masyarakat Yogyakarta menyambut kedatangan sang presiden dalam tanda petik. Ya berdoa saja ya, kalian yang dukung Pak Anies, berdoa saja, ikut melobikan, mudah-mudahan ada partai politik yang mau mengusung Anies Baswedan. Yang jelas tahun 2022 ini Anies Baswedan dipastikan akan turun gunung, maksudnya turun gunung dari kantor gubernuran DKI Jakarta ya, karena sudah habis masa kerjanya. Nah, 2 tahun apa yang akan dilakukan Anies setelah tidak menjadi gubernur, wallahu alam biswab. Berdoa saja mudah-mudahan ada mujizat dan mudah-mudahan ada partai politik yang mau mengusung Anies Baswedan menjadi calon atau wakil presiden. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI harga mati.